Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azakumullah, di malam ini alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita masih di surah Al-Baqarah. Ini baru 53 ya, 53 ayat yang kita pelajari. 50 berapa tempo hari? 59 ya. Terakhir ayat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 59. Insyaallah di malam ini kita masuk ayat yang ke-60. Namun sama-sama mengingatkan, ini kita berada di tanggal 5 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan 22 April 2026 Masehi. Jadi Zulqa'dah adalah salah satu di antara bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Itulah yang ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan haram, sampai akhir ayat, ila akhir ayat. Jadi di sini 4 bulan haram yang bagaimana sama-sama kita ketahui, yakni sekarang kita berada di bulan tersebut Zulqa'dah, kemudian bulan depannya Zulhijjah, kemudian bulan depannya satu lagi 2 bulan berikutnya Al-Muharram. 3 berturut-turut itu adalah bulan haram, bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilipat gandakan pahala. Dan begitu juga orang yang bermaksiat, itu dosa yang dilakukan akan dicatat berlipat juga, 2 kali lipat juga. Adapun pahala selain 10 kali lipat itu ditambahkan oleh Allah dengan tambahan yang banyak di bulan haram. Dan ada satu yang terpisah, yaitu di bulan Rajab. Bulan Rajab yang telah kita lewati sebelum bulan Ramadan dan sebelum bulan Sya'ban. Jadi itulah bulan haram, kita di bulan Zulqa'dah, yang sekarang kita berada di salah satu bulan haram tersebut. Jadi alhamdulillah, pelajaran kita di pekan yang lalu di dalam surah Al-Baqarah kita telah pelajari bersama-sama ayat 54 sampai ayat 59, yang mana kandungannya bahwasanya di ayat 54 59 itu kesimpulannya bahwasanya di antara kisah Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam,
yaitu mereka diperintahkan untuk bertaubat. Mereka diperintahkan untuk bertaubat karena kesalahan yang mereka lakukan. Mereka menjadikan anak lembu menjadi sesembahan. Jadi mereka disuruh taubat karena kesalahan mereka. Dosa yang besar, kesyirikan, itu menjadi sesembahan selain Allah. Anak lembu mereka jadikan sesembahan. Kemudian mereka meminta agar iman mereka itu kuat, agar mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan melihat Allah langsung. Permintaannya yaitu dengan melihat Allah langsung. Tetapi akhirnya mereka disambar oleh halilintar, petir, mereka mati. Namun karunia yang Allah berikan, dibangkitkan, dihidupkan kembali sampai ajal mereka yang sebenarnya. Dan mereka menyaksikan sendiri. Itu disebut oleh Allah agar mereka bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian ketika mereka berjalan di padang pasir, mereka dinaungi oleh awan putih yang sehingga panasnya tidak terlalu panas. Jadi Bani Israel, Nabi Musa bersama Bani Israel ketika berjalan di padang pasir itu dinaungi oleh awan. Nah, jadi mereka juga diturunkan makanan dari langit, makanan yang lezat, minuman yang lezat. Itu manna dan salwa. Sudah kita jelaskan, manna berupa minuman yang seperti madu yang putih yang lezat, apabila diminum itu segar. Kemudian salwa itu makanan yang turun dari langit, dari daging burung yang telah kita pelajari dari langit. Bayangkan hidangan dari langit, istimewanya mereka Bani Israel. Kemudian mereka itu mendapatkan karunia dari Allah. Di antara nikmat yang Allah berikan yang telah kita pelajari di pekan yang lalu, itu mereka memasuki Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis kiblat pertama. Jadi sebelum dipindahkan kiblat ke Masjidil Haram, itu adalah kiblat pertama. Dan Nabi SAW itu lebih kurang selama 18 bulan itu arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Setelah itu turun firman Allah agar fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram, baru diperintahkan untuk berpaling ke Masjidil Haram. Itu sebenarnya awalnya yang di bangunan yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi Nabi Muhammad ingin dikembalikan ke awal-awal. Masjid yang pertama, rumah ibadah yang pertama di permukaan bumi, yaitu Masjidil Haram. Taib. Alhamdulillah itu telah kita pelajari. Namun mereka ketika itu juga masih berulah, disuruh untuk bersyukur ketika memasukinya, hittoh, tetapi mereka jadikan hintoh. Jadi seharusnya hittah, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, bersyukur dengan bersujud atau ruku yang kita telah pelajari, memasuki Baitul Maqdis, menundukkan kepala, tetapi malah mereka membelakangi Baitul Maqdis dengan menyeret-nyeret pantatnya. Ini penghinaan ya. Itulah yang dilakukan oleh Bani Israel ketika diberikan kemenangan. Diberikan kemenangan yaitu masuk ke Baitul Maqdis, yang intinya mereka menukar perintah Allah sesuai kehendak hati mereka. Jadi jangan ditiru mereka. Mereka adalah maghdub, yang dimurkai, jangan ditiru. Yang merubah-rubah perintah Allah, merubah ayat-ayat Allah di Taurat dan di Injil, itulah yang mereka lakukan. Itu juga kesimpulan pelajaran kita di pekan yang lalu. Dan insyaallah ya, di pertemuan 23 ini kita lanjutkan. Kita mulai di ayat yang ke-60. Tafadhal. Tafadhal, Iqra. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ingatlah ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman,
pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, maka minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baik, jadi di ayat 60 ya, dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya Allah kembali mengingatkan, sudah berapa ayat mulai dari uzkuru ni'matallahi alaikum itu sampai ayat 60 ini, ayat berapa mulainya? 40 berapa waktu itu? Masih menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Banyak nikmat yang Allah berikan, bahkan Allah lebihkan mereka dibandingkan dengan kaum yang lain ketika itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, apa yang telah mereka dapatkan yaitu dengan dikabulkannya doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diturunkan air, maksudnya keluar air. Lalu dengan mukjizat Nabi Musa, dan ini di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dipukulkan tongkatnya di falqul tadrib bi asaqal hajar, ke batu keluar air sebanyak 12 pancuran, apa namanya itu, keluar dari batu tersebut. Ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, selain menjadi ular tongkatnya membelah lautan, juga keluarnya air menjadi sumber mata air itu sebanyak 12 sejumlah kabilah atau suku Bani Israel. Sebagaimana lautan terbelah yang telah kita pelajari, 12 jalan masing-masing suku dari Bani Israel ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dengan terbelahnya lautan, 12 jalan sesuai dengan kabilahnya. Di ayat ini juga 12 pancaran mata air, dan mereka mengetahui masing-masingnya. Setiap kabilah-kabilah tersebut, suku-suku Bani Israel tersebut, itu sudah berbaris-baris di 12 pancaran mata air, sumber air tersebut dari batu. Jadi banyak sekali karunia, diberikan minuman ketika mereka haus dari yang dipancarkan dari batu. Kemudian makanan mereka apa? Dari langit, manna dan salwa dari langit diturunkan. Lalu diperintahkan kepada mereka, jadi mereka itu tidak bersusah-susah payah lagi. Sudah dihidangkan, seolah-olah nih kalau kita bayangkan orang yang iktikaf, bagaimana orang yang iktikaf 10 hari terakhir di sini ya, maksudnya di Pekanbaru, itu sahurnya sudah disediakan, berbukanya sudah disediakan, hanya untuk ibadah saja lagi. Kecuali kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya cari makan, cari makan sendiri. Ini sudah dimudahkan, tinggal mereka mentaati perintah Allah, sudah aman semuanya. Tetapi itulah mereka Bani Israel yang kita mengetahui bagaimana mereka, piciknya akal mereka, kibusnya mereka, apa istilahnya bahasa kita adalah cerdik buruk. Jadi memang otaknya mereka itu memang main sampai sekarang. Zionis yang kita ketahui itu bagaimana sandiwara mereka dan seterusnya. Jadi memang kepintaran hanya negara yang kecil akhirnya menjadi dicaplok-caploknya Palestina, negeri Syam, sehingga mereka menjadi negara yang besar. Tempat pembuangan awalnya mereka tempat pembuangan. Jadi orang-orang Barat itu mengetahui bagaimana orang Yahudi ini, kepintaran mereka, bagaimana mereka menguasai semuanya, perdagangan, ekonomi, teknologi dan seterusnya, bisa menguasainya. Ini kalau dibiarin habis kita. Maka mereka dijadikan tempat penampungan yang awalnya itu hanya sedikit tanah. Itu di tahun 48 ya Pak. Nah, tahun 48. Tahu Bapak sejarahnya? Orang pembuangan Yahudi ke Palestina tahun 48 ya. Iya. Ya sekitar tahun itu 48. Ya, akhirnya mereka dengan sedikit-sedikit
Sampai-sampai Yerusalem pun mereka kuasai. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Baik. Kembali kita ke tafsir Ibnu Katsir. Jadi mereka di akhir ayat tersebut diminta walau ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi, berjalan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi sudah diperintahkan dengan membalas nikmat dari Allah, maksudnya dengan hal-hal nikmat yang luar biasa tersebut, agar tidak melakukan kerusakan, maksudnya kemaksiatan. Apabila mereka melanggarnya, tentu nikmat tersebut akan dicabut. Jadi ini sama dengan kisah ini juga ada senada di ayat yang lain, nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 160 sama, fan jasad min husnata asyrata aina. Jadi maka berpancarlah daripadanya 12 mata air. Sementara di sini ayat ini yaitu fan fajarat min husnata, fan fajarat, di ayat yang lain fan bajasat. Nah, jadi itu bedanya. Bedanya yaitu inbasat dengan infijar. Jadi inbasat maksudnya pancaran mata air yang pertama kali. Sementara infijar itu pemancaran air. Di ayat yang dalam surah antara surah Al-A'raf ayat 160 dengan surah Al-Baqarah ayat 60. Wallahu alam. Jadi mengenai konteks ayat ini dalam surah Al-A'raf, bukan Al-A'raf, Al-Baqarah ayat 60, itu secara makna lafaznya itu di dalam tafsir Zamakhsyari, itu nanti kita jelaskan apa itu tafsir Zamakhsyari. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir menyarankan itu lebih 10 perbedaan antara makna ayat tadi dalam inbasat dengan infijar tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 60 dan surah Al-A'raf ayat 160. Itu ada 10 perbedaan yang dijelaskan dalam tafsir Zamakhsyari. Nah, jadi ini banyak ya, puluhan, 10 segi perbedaannya. Wallahu alam, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Sedikit kita tambah pengetahuan kita. Ini ada nama tafsir disebutkan Zamakhsyari. Coba kita ingat-ingat kitab tafsir yang kita ketahui, yang kita pelajari sekarang, anggap saja yang lebih tafsir Ibnu Katsir. Apalagi tafsirnya? Yang kita tahu saja tafsir Ibnu Katsir, apa lagi? Apa Fikri? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa lagi? As-Sa'di, apa lagi? As-Sa'di? Hah? Tafsir Jalalain. Muyassar, tafsir Muyassar ya, ada Muyassar. Tafsir Muyassar. Baru 4. Banyak ya, banyak Al-Qurtubi, Al-Baghawi, banyak tafsir At-Tabari, banyak tafsir-tafsir yang ulama menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu. Adapun tafsir Zamakhsyari ini, nama beliau itu nama lengkapnya Abul Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari. Beliau lahir tahun 460 Hijriah, wafat 538 Hijriah. Bahkan sebelum Ibnu Katsir. Ibnu Katsir 700 Hijriahan. 700 Hijriahan. Nah, jadi ini lebih dahulu dibandingkan Ibnu Katsir. Namun tafsir ini, apa yang terdapat dalam tafsir ini? Tafsir ini itu fokus pada balaghah, gaya bahasa sastra Arab, fokus kepada majaz di situ, balaghah, majaz, i'jaz itu mukjizat Al-Qur'an. Jadi dijelaskan di dalam tafsir tersebut. Jadi tafsir ini metodenya yang kita ketahui, kalau tafsir Ibnu Katsir bil ma'tsur, menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan perkataan ulama terdahulu di generasi sahabat dan seterusnya. Kalau ini bil ra'yi, dengan ra'yu, dengan akal. Zamakhsyari. Namun untuk tafsir yang terbaik sepanjang zaman, yang secara sastra Arab, ini yang terbaik. Ini yang terbaik sepanjang zaman.
Namun dalam masalah akidah ada ketergelinciran. Dia Mu'tazilah. Jadi untuk masalah akidah ini bermasalah. Cuman dari penafsiran, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana bahasa-bahasanya, sinonimnya, maksud dari bahasa ini, maknanya, ini tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada dasar, tentu dijauhi, itu lebih selamat. Karena masalah akidah itu Mu'tazilah. Beliau diberi lakop oleh orang dengan Jarullah, tetangga Allah. Tetangga Allah, apa dia tinggal di langit? Tetangga Allah. Jadi lakop saja ya, julukan, gelar yang disebut orang Jarullah, karena beliau kan berasal dari daerah Persia juga, yang sekarang pecahan Turkmenistan, Uzbekistan, dari daerah tersebut. Lalu beliau berangkat haji, lalu belajar di Masjidil Haram. Ini tahun 400 Hijriah ya, 400-500 Hijriah. Jangan bayangkan dengan zaman sekarang. Dan beliau itu sering tidur dekat Ka'bah, di samping Ka'bah. Itu makanya gelarnya Jarullah, tetangga Allah, karena lama beliau menuntut ilmu di Mekah, beliau tidurnya di samping Ka'bah. Jangankan sekarang tidur mencium Hajarul Aswad aja tidak bisa, megang-megang kiswahnya saja, haji, langsung kena usir kita. Kalau dahulu bisa tidur di Ka'bah, itu dekat Ka'bah. Tahun 400 Hijriah, 500 Hijriah hidup beliau ya. Jadi bagaimana ulama tersebut, yang penting bagaimana mereka dalam talabul ilmi, meninggalkan negeri mereka Uzbekistan atau Turkmenistan sekarang, dari daerah dahulu Persia ya, itu baru ke sini, ke Masjidil Haram, belajar di situ, dan tidurnya di samping Ka'bah tidurnya. Itu maka digelari oleh orang dengan Jarullah, tetangga Allah. Maksudnya karena dia senantiasa di Baitullah, sampingnya tidur. Tapi bagian mananya tidak dijelaskan. Entah dia di Maqam Ibrahim, entah dia di Hijr, itu tidak tahu, tidak dijelaskan. Jadi nama tafsir beliau Al-Kashaf an Haqa'iq Ghawamid an Tanzil wa Uyun Al-Qawil fi Wujuh At-Ta'wil. Panjang judulnya. Yang maknanya lebih kurang, yaitu bahwasanya kasyaf itu kan ada, kalau kita belajar orang-orang ilmu kebatinan, kasyaf tersibaknya tabir katanya. Jadi ide dalam tafsir ini yaitu menyibak berbagai menyibak hal-hal dalam berbagai sisi penafsiran. Dari intisarinya dari berbagai sisi penafsiran. Itu lebih kurang makna dari tafsir Zamakhsyari. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir itu membawakan makna dari kata-kata tersebut. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat 61, ini agak panjang ya. Itu masih ayat wa iz qultum ya Musa, itu ayat berapa itu? Masih itu 61 kan? Berarti agak panjang ya. Fadhal. فإن لكم
kanu ya'tadun. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kebukaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Baik. Ayat berikutnya 61. Jadi disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya bagaimana keadaan Bani Israel. Jadi ketika mereka awalnya diberikan makanan hidangan dari langit, manna wa salwa, yang sebenarnya itu memudahkan mereka, sudah tidak perlu bertani lagi, tidak perlu sebagaimana tumbuhan-tumbuhan yang disebutkan di ayat ini. Tinggal mengkonsumsi lagi makan, tetapi begitulah mereka merasa bosan dan seterusnya hingga mereka meminta hal-hal yang makanan rendahan, maksudnya rendahan yang itu ditanam orang di bumi, petani, orang berkebun ditanam. Jadi mereka meminta hal-hal yang disebutkan di sini, sayur mayur, ketimun, kacang adas dan seterusnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat ini, jadi mereka semuanya menolak dan tidak tahan dengan hal itu, dengan apa yang menjadi kewajiban bagi mereka. Tidak tahan mereka, menolak mereka. Lalu mereka menyebutkan apa yang telah mereka lewati sebelumnya, gaya hidup mereka sebelumnya, yakni sebagai kaum yang memakan sayur mayur, timun tadi ya, bawang putih, kacang adas, bawang merah dan seterusnya. Mereka menginginkan itu. Kalau di syariat Nabi Muhammad SAW, orang yang setelah makan bawang itu tidak boleh langsung menuju sholat jamaah, harus bersiwak dulu, gosok gigi dulu, jadi menghilangkan aroma-aroma yang tak sedap. Nah, ini itulah yang diminta kembali. Padahal itu sudah biasa mereka mengkonsumsinya. Makanan, bahkan orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu, kacang adas itu yang di sini disebutkan diantaranya wa fithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Adas itu makan kacang adas itu dicampur dengan roti. Itu makanan level. Kalau dahulu orang itu ada level-levelnya. Seperti orang India ada kasta-kastanya. Orang bawahan, orang rendahan yang makan makanan tersebut. Dan mereka meminta lagi, meminta makanan yang dulu yang pernah dikonsumsi mereka. Jadi makanan yang mereka minta itu al-bukul, sayur mayur, al-qita, timun ya, al-adas, kacang adas, al-basal dan seterusnya. Juga al-fum di sini disebutkan, yakni itu berbeda para ulama. Apakah itu bawang merah atau bawang putih atau yang lainnya, sum atau fumu lana atau yang lainnya. Taib. Ini sedikit beda perbedaan ya. Apa itu wafumiha? Disebutkan dari Abu Malik Hashim mengatakan wafumiha berarti al-hintoh. Ini telah kita pelajari di pekan yang lalu. Apa itu hintoh? Biji-bijian gandum. Yang mana seharusnya hittoh ditambahnya nun menjadi hintoh. Ini orang Bani Israel. Jadi orang yang menakwil sifat Allah itu meniru Bani Israel. Ketika Bani Israel itu hittoh ditambahnya nun menjadi hintoh. Orang Bani Israel, orang Yahudi. Dan itu ditiru oleh orang yang menakwil sifat Allah, istiwa ditambahnya lam menjadi istaula. Sama dengan Bani Israel atau orang Yahudi. Kemudian
Ibnu Duraid mengatakan al-fum berarti as-sanbalah, ada tangkainya. Kemudian Imam Qurtubi meriwayatkan dari Atha dan Qatadah bahwa al-fum itu setiap biji yang dapat dibuat roti. Jadi ini apa itu al-fum itu berbeda ulama di sini. Ada yang mengatakan al-fum itu sejenis kacang-kacangan itu yang banyak terdapat di Syam kata mereka. Sedangkan Imam Bukhari beliau menuturkan bahwasanya segala macam biji-bijian yang dimakan itu namanya fum, al-fum. Nah, ini Imam Bukhari itu mengambil kesimpulan semuanya bahwasanya semua kacang-kacangan, biji-bijian yang bisa makan itu namanya al-fum. Wallahu taala alam. Kemudian firman Allah, qala astabdilul ladzi huwa adana bil ladzi huwa khair. Nabi Musa berkata kepada mereka, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang baik? Engkau telah diberikan makanan dari langit, manna wa salwa, lalu engkau ganti dengan yang tadi, sayur mayur, timun, kacang adas dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana di sini anehnya ya, diberikan sesuatu yang mewah lalu milih yang biasa. Tinggal memakan saja lagi, setiap saat turun makanan itu dari langit. Minuman pun terpancar dari batu yang siap untuk diminum. Tapi ada saja yang mereka minta. Mereka banyak permintaannya. Di pekan yang lalu apa yang diminta kepada Nabi Musa? Melihat Allah langsung. Kami ingin melihat Allah langsung. Akhirnya mereka disambar oleh halilintar, petir. Jadi aneh-aneh permintaannya. Kemudian ihbitu Misra. Misra di sini ada dikatakan oleh ahli qiraah Misran, ada Misra, ihbitu Misra, ada yang mengatakan ihbitu Misron, ada tanwin, ada yang tidak. Jadi Misra itu maksudnya amsar kota-kota jamaknya. Adapun Ibnu Jarir mengatakan Misran itu adalah Mesir, daerah Mesir yang tempat Firaun di situ. Jadi yang benar maksud dari Misron di sini adalah salah satu kata dari amsar, kota-kota. Taib. Kemudian Nabi Musa sebagaimana tadi disebutkan, astabdilul ladzina huwa adana bil ladzi huwa khair. Maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke Misra tersebut, suatu kota, pastilah kamu memperoleh yang kamu minta. Jadi maksudnya permintaan yang mereka minta itu berupa makanan-makanan yang itu sayur mayur, timun, kacang adas, bawang merah, bawang putih, itu permintaan hanya untuk bentuk kesombongan. Kesombongan orang Bani Israel. Orang ketika itu ada-ada saja dimintanya. Jadi mereka itu adalah bukti mereka kufur nikmat. Kufur nikmat bukan hal yang sesuatu yang darurat atau yang lainnya. Jadi mereka memang orang yang kufur nikmat, banyak sekali permintaan-permintaan yang dimintanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Kita dengarkan dulu azan Isya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dalam ayat 61 ini. Ini masih ada sambungannya yang belum sempat kita bahas. Kita dengarkan kumandang azan dulu. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan ayat 61 di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Lalu ditimpakan kepada mereka wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah. Ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan. Maksud dari zullah wal maskanah, nista dan kehinaan itu atas mereka itu sesuai dengan syariat dan takdir. Jadi sesuai dengan syariat, mereka melanggar syariat, merubah-rubah syariat, berpaling dari syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, yang diperintahkan oleh Rabbul Alamin melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak patuh dan taat, tidak sami'na wa ta'na. Tapi mereka banyak alasan-alasannya. Kemudian dengan takdir, memang itulah takdir yang telah ditakdirkan kepada mereka, yang telah Allah tuliskan terhadap mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang terus-menerus terhina. Ya, dimulai dari dahulu sampai yang di perang dunia satu perang dunia yang Hitler itu orang-orang mereka itu dibunuh oleh Hitler. Selagi ada orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Itu baru mereka diberikan tempat di tahun 48, barulah mereka setelah itu menjadi berkembang sampai sekarang. Bahkan untuk ekonomi dunia mereka pun menguasainya. Jadi setiap kaum, setiap orang yang ketika itu memandang mereka adalah orang yang hina, orang yang rendah. Jadi memang begitulah. Dan bahkan kita singgung di waktu ketika di zaman Fir'aun, ketika menyembelih anak laki-laki dan membiarkan wa nastahyu nisa'akum, dan membiarkan anak perempuan, orang laki-laki dewasanya itu menjadi bekerja kasar, dijadikan perbudakan oleh Fir'aun. Kemudian wa duribat 'alaihimuz zullatu wal maskanah, yang ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ad-Dhahak menyebutkan tentang ayat tersebut, kalimat tersebut, mereka itulah orang-orang yang membayar jizyah, membayar pajak jizyah. Kemudian Abdul Razak, Muammar, Hasan dan Qatadah, wa duribat 'alaihimuz zullah, lalu ditimpakan kepada mereka kenistaan, maksudnya adalah membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tak berdaya, tunduk. Kemudian ad-doha, az-zillah, merupakan kehinaan dan kerendahan. Kemudian Imam Hasan al-Basri menyebutkan Allah menghinakan mereka, maka mereka tidak mempunyai kekuatan dan menjadikan mereka berada di bawah kaki kaum muslimin. Dan umat ini, maksudnya orang ketika beriman di zaman Nabi SAW, itu menyaksikan orang-orang Majusi, orang-orang Persia itu memungut pajak jizyah dari mereka. Kemudian Abu Aliyah, Rabi' bin Anas dan As-Suddi mengatakan al-maskanah berarti kesusahan.
Adapun yang lainnya mengatakan maskanah itu pajak jizyah, sama dengan tadi. Kemudian waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Jadi mereka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah karena perbuatan mereka. Jadi mereka mendapatkan murka sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdub. Jadi maghdub itu dimurkai orang-orang Yahudi, dan waladdallin, orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Kemudian ayat selanjutnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Jadi mereka wa yaqtuluna an-nabiyyin, membunuh para nabi bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Jadi mereka adalah kaum yang membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya yang dosa maksiat yang tidak bisa dituri oleh umat Nabi SAW terhadap umat-umat sebelumnya, terutama ahlul kitab Yahudi, ini adalah dosa ini, maksiat ini. Dosa ini yaitu membunuh Nabi, karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada umat ini membunuh Nabi. Adapun yang lainnya seperti kelakuan bejat kaum Nabi Lut, kaum Sadum, itu ada di zaman sekarang. Waliyazubillah, bagaimana gemparnya media sekarang yang kita saksikan, dan kita tidak percaya dengan berita tersebut, tetapi itu ada buktinya, ada saksi dan seterusnya. Orang yang Allah jadikan Al-Quran di dalam dadanya, tetapi melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Banyak ya yang kita tidak menyangka, tetapi begitulah ujian. Waliyazubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang demikian, dan hal-hal yang seperti orang yang dimurkai, yang menjauhi hal-hal yang Allah perintahkan, melanggar yang Allah larang. Ini tidak boleh kita sebenarnya seperti itu. Padahal nikmat yang diberikan kepada mereka itu sangat banyak. Sudah berapa nikmat yang telah kita pelajari bagi mereka, tetapi mereka tetap melakukan hal yang demikian. Kesyirikan semuanya itu dilakukan oleh umat ini. Jadi wa yaqtulunan nabiyyin, membunuh nabi, para nabi, itu yang tidak ditiru oleh umat Nabi Muhammad. Selain dari itu semuanya ditiru. Wal iyazubillah, semuanya ditiru oleh umat Nabi Muhammad. Kejahatan-kejahatan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Wal iyazubillah. Taib. Jadi mereka ditimpakan kenistaan, kehinaan, kemurkaan dan seterusnya karena mereka adalah orang-orang kaum yang sombong. Mereka sombong, menolak kebenaran dan kufur terhadap ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kitab samawi, yang turun kepada mereka 3 kitab, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Itu mereka ingkari. Banyak nikmat Allah kepada mereka, tetapi itulah mereka, dan mereka melecehkan, ya semuanya mereka lecehkan ya. Hatta Nabi Isa alaihissalam mereka lecehkan. Anak zina, Maryam itu berzina, lahirlah Nabi Isa anak zina. Mereka lecehkan semuanya. Allah pun mereka lecehkan. Yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, Allah kikir, kata mereka. Ini orang-orang Yahudi. Sehingga mereka dengan kesombongan, kekufuran, pembangkangan mereka itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haq wal ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, inilah benarlah apa yang ada di dalam sifat mereka, sifat sombong dan meremehkan orang lain. Bahkan Nabi pun diremehkan, mereka bunuh wa yaqtulunan nabiyyin, membunuh para nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan hal ini merupakan alasan lain mengapa mereka senantiasa diberikan balasan seperti itu.
Karena apa? Karena mereka berbuat maksiat, mereka melampaui batas dan seterusnya. Jadi mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga mereka itu melampaui batas, melanggar ketentuan yang ditetapkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tambahkan satu ayat karena masih bisa lah insyaallah satu ayat. Ini tafadhal. Kita dengarkan ayat 62. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Baik, jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan kaum yang menyalahi perintahnya, melanggar peringatannya, kemudian mengerjakan apa-apa yang tidak Allah izinkan, dan seterusnya apa yang diharamkan. Maka Allah mengingatkan pada ayat ini, pada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 62, bahwasanya orang-orang yang berbuat baik, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus mulai dari zaman dahulu sampai akhir zaman, sampai zaman Nabi SAW, sampai akhir zaman, itu taat kepada Allah. Dan untuk umat akhir zaman itu mengikuti Nabi SAW yang ummi, yang buta huruf, apabila datang diutusnya Nabi dan sampai hari kiamat mengikuti Nabi tersebut, maka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi inilah kebahagiaan yang hakiki, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti dengan baik sepenuhnya tanpa ada keraguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang ini tentunya tidak ada wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini semakna dengan firman Allah bahwasanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dalam surah Yunus ayat 62. Tidak ada kekhawatiran, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan juga perkataan para malaikat bagi orang-orang mukmin yang istiqamah, tentunya ketika dicabut nyawanya, ketika sakratul maut, apa yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Fussilat, ini pernah kita singgung ketika awal pertama kali di pertemuan pertama kita tentang istiqomah, keutamaan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Jadi sesungguhnya innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian malaikat turun kepadanya lalu mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah kamu khawatir, takut, wala tahzanu, dan janganlah sedih hati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Kemudian di riwayat yang lain, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu menuturkan, aku bertanya kepada Nabi SAW. Jadi beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai suatu pemeluk agama. Lalu Nabi menyebutkan tentang ibadah mereka, salat mereka, maka turunlah firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhiril ayah. Jadi ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini ketika Salman Al-Farisi menceritakan kaum yang beliau sudah memeluk semuanya. Beliau dari Majusi, kemudian terdengar ilmu
tentang orang-orang Yahudi, beliau meninggalkan negerinya, belajar ke rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, sehingga beliau hidup dengan mereka dan menyaksikan kecurangan mereka. Bagaimana rahib-rahib, pendeta-pendeta orang Yahudi yang mengambil harta umatnya. Ini hati-hati para dai ustadz tentang harta umat. Ini amanah. Jangan ditiru orang-orang Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka itu memanfaatkan harta dari umat. Tidak boleh. Karena mereka tergelincir dengan harta tersebut. Mereka ambil harta umat dan mereka untuk kepentingan pribadi mereka. Ini berat yang awalnya seorang dai misalnya mendirikan suatu lembaga pendidikan, ma'had, donasi, lalu akhirnya menjadi ma'had pribadi. Ini waliyazubillah. Ini bahaya ya, cobaan karena seandainya kita katakan itu adalah ma'had pribadi kita, tidak akan mungkin orang berdonasi. Tetapi ketika open donasi, ini untuk umat, untuk generasi yang akan datang, kader dan seterusnya, akhirnya orang mau menyumbang. Tapi kenyataannya menjadi lembaga pribadi, waliyazubillah. Kemudian Hafiz Ibnu Katsir mengenai firman Allah mengatakan bahwasanya ini beliau ambil dari riwayat Ali bin Abi Thalib, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi wan nasara, orang-orang Nasrani was-sabiina, dan orang-orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Jadi yang awalnya seolah-olah mereka itu semuanya sama, tetapi ayat yang tadi yang sebelumnya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir itu tidak ada lagi. Istilahnya hukumnya turun firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85, maka wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak diterima. Fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang-orang tersebut yang mencari agama selain agama Islam maka termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Jadi dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Allah tidak akan menerima suatu jalan atau amalan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi diutus kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai pembawa risalah. Ini kita sebutkan tadi bahwasanya sumber kebahagiaan abadi itu yaitu mengikuti Nabi SAW. Ini dijelaskan di sini, tegaskan kembali. Sedangkan sebelum itu semua yang mengikuti Rasul di zamannya maka mereka di atas petunjuk jalan keselamatan, yaitu orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan berhukum kepada kitab yang turun kepada mereka yaitu Taurat di zamannya. Di sini dijelaskan penafsiran pengetahuan kita ya. Apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, apa itu Sabiin. Ini dijelaskan di sini. Kata-kata Yahudi itu berasal dari hawadah. Hawadah artinya kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah. Hawadah artinya kasih sayang. Atau tawahhud. Tawahhud yaitu berarti taubat. Jadi ini sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam, inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepadamu. Hudna, jadi tawahud. Ini kata-kata Yahudi dalam surah Al-A'raf ayat 156. Jadi maksudnya kami bertaubat. Kemudian ada pula pendapat yang lain, kata-kata orang Yahudi dinamakan Yahudi itu silsilahnya sampai kepada Yahuda, salah seorang dari putra, ini anak tertua laki-laki dari Nabi Yakub, itu namanya Yahuda. Jadi inilah yang disebut dengan Yahudi, Yahuda, yatawahadun, yaitu mereka bergerak-gerak ketika membaca Taurat.
Kemudian Nabi Isa diutus, diwajibkan Bani Israel untuk mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Adapun para sahabat pemeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu dinamakan dengan Nasrani. Dikatakan Nasrani karena mereka disebut Ansar, penolong Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Isa melalui ayat di dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 52, "Man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah." Jadi ketika Nabi Isa dikatakan siapakah yang menjadi ansari, penolongmu untuk menegakkan agama Allah, ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Lalu hawariyun, orang-orang yang dekat Nabi Musa, sahabat setia Nabi Musa, hawarinya itu menjawab, kamilah ansar Allah, penolong-penolong Allah. Ada pula yang mengatakan demikian karena mereka mendiami daerah bernama Nasirah. Ada nama daerah nama Nasirah, disitulah mereka tinggal sehingga dinisbahkan kepada mereka Nasrani. Ini asal katanya. Wallahu alam. An-Nasara ya, Nasran. Kemudian Naswan itu Sukara dengan Sakran. Jadi Nasratun itu dalam bentuk muannasnya. Jadi wanita-wanita dari Nasrani itu disebutkan Nasratun. Nasratu lam tahnis. Jadi seorang wanita Nasranah yang belum menempuh jalan yang lurus. Jadi itu asal katanya. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir yang diutus dari seluruh anak cucu Adam, maka wajib seluruhnya untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi semuanya itu risalah Nabi sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW sampai ketika itu, sampai akhir zaman. Jadi itulah mukmin yang hak, yang sebenar beriman, yang mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad SAW disebut mukminin karena iman mereka yang sungguh-sungguh serta keyakinannya mereka yang kuat. Jadi orang Yahudi tidak disebut orang mukmin, orang Nasrani tidak disebut orang mukmin, tetapi yang disebut orang mukmin adalah umat Nabi Muhammad karena keyakinan yang benar, imannya yang benar. Tidak ada yang mengalahkan iman umat Nabi Muhammad SAW. Betul-betul yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun itu di awal generasi yang Nabi langsung mendidik mereka, yang mereka langsung melalui lisan Nabi SAW wahyu yang diturunkan. Itu yang keyakinannya yang kuat, iman yang kuat, yang tidak ada keraguan-raguan di situ. Bahkan manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, imannya Abu Bakar diletakkan di wazan timbangan yang satu, dan seluruh umat Nabi SAW ditimbang di wazan yang lain, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq, keimanan mereka. Jadi mereka potret iman yang sesungguhnya, yang kita mencontoh mereka. Jadi seolah-olah mereka potret gambaran keberhasilan di dalam Islam ini. Maksudnya keberhasilan, inilah Islam itu sebenarnya. Digambarkan dengan potret kehidupan mereka di Madinah ketika itu. Yang benar-benar diterapkan semuanya. Keimanan yang luar biasa. Tidak pernah sepanjang zaman sampai akhir zaman mendapatkan hal yang demikian. Keimanan yang demikian. Yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada keraguan. Jadi sering kita ulang-ulang ya, keimanan mereka yang mereka diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka masih berjalan di permukaan bumi, namun jiwa-jiwa mereka sudah berada di taman-taman surga. Itulah hasil didikan Nabi SAW. Hasil didikan Nabi SAW, mereka tetap melakukan aktivitas. Ketika mereka berdagang, mereka berdagang. Ketika mereka berkebun, mereka berkebun. Ketika mereka berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Ketika mereka jihad, mereka berjihad. Tetapi meskipun demikian, jiwa-jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman-taman surga. Didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan mereka
orang mukmin. Itu yang paling banyak, yang dominan ya, berbeda dengan berlalunya zaman, apalagi kita di zaman sekarang. Dengannya ada sumbangan Indomie 1 kardus, bertukar imannya. Ini lemahnya iman di akhir zaman. Kemudian sobiin, jadi huda, hadu, wa nasara, wa sobiin. Jadi sobi' itu kata ulama, sebagaimana disebutkan oleh Mujahid, Wahab bin Nabi, adalah kaum yang memeluk agama Yahudi. Dia maksudnya tidak memeluk agama Yahudi, juga tidak memeluk agama Nasrani, ataupun tidak memeluk Majusi yang penyembah api, dan bukan pula orang musyrikin. Itu namanya sobiin. Tetapi mereka adalah kaum yang berada dalam fitrah. Dalam fitrah, tidak menganut sesuatu apapun yang ada ketika itu. Jadi orang-orang musyrik, ketika ada orang yang beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan itu orang yang sobi, katanya. Maksudnya orang yang sudah keluar dari agama yang dianut oleh orang Quraisy. Sobi, kalau bahasa kitanya sudah keluar. Kalau bahasa jeleknya ya, bahasa jelek, sudah murtad maksudnya. Nah, jadi lihatlah, si fulan sudah sobi. Agama Muhammad itu agama sobi. Sedangkan tidak ada orang-orang, kebiasaan orang ketika itu tidak Yahudi pula, tidak Majusi, tidak Nasrani, tidak musyrik juga yang menyembah berhala. Itu namanya sobi. Itu namanya sobi. Jadi orang-orang yang berada di luar semua agama yang di muka bumi itu disebutnya, yang ada di Mekah ketika itu disebut dengan sobi. Jadi sobiin itu sama dengan ahlul fatrah, yang yang dakwah Nabi tidak sampai kepadanya. Jadi tidak sampai, itulah sabiin. Kalau ahlul fatrah dalam masa fitrah ya, itu ada sebagian masa fatrah, lebih kurang sinonimnya itu, persamaannya itu. Wallahu alam. Itulah yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Kemudian hadu, orang-orang Yahudi yang berasal dari orang-orang yang saling mencintai. Sebenarnya yang disebutkan asal katanya, ada yang mengatakan juga dari salah seorang putra Nabi Yakub yang tertua, yaitu Yahuda. Ada yang kemudian Nasara, Ansar, itu ada yang mengatakan itu adalah penolong Nabi Isa, Hawariyun. Ada yang mengatakan tempat tinggal mereka yaitu di Nasirah. Kemudian sobiin telah kita pelajari, orang yang sobi tidak berkeyakinan Yahudi, tidak berkeyakinan Nasrani, tidak berkeyakinan Majusi, dan tidak berkeyakinan menyembah berhala-berhala mereka. Itu dikatakan sobi. Cuman yang kita bersyukur ya, bagaimana umat Nabi SAW dikatakan mukmin, orang yang beriman, karena keimanan, keyakinan mereka itu benar-benar kokoh di dalam hati mereka. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang bisa kita pelajari, petikan-petikan bagaimana kita harus menjauhi orang-orang yang seperti orang-orang pemikiran orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel. Banyak nikmat yang diberikan kepada mereka, tetapi ketika itu mereka memilih hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, perintah Allah, syariat Allah yang dibawa oleh Nabi ketika itu, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kita akhiri pelajaran kita sampai di situ dulu. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.